Satu kali ada seorang raja, dia punya sahabat, dia selalu sama dari kecil sampai dia jadi raja. Sampai akhirnya raja ini sudah menjadi raja, mereka tetap menjadi sahabat. Mereka sangat dekat sekali. Sahabat raja ini ada satu kalimat yang selalu keluar dari mulutnya, yaitu semua baik. Apapun yang terjadi selalu sahabat raja ini bilang semua baik, semua baik. Satu kali raja ini mau berperang, jadi dia bilang sama sahabat, tolong kamu siapkan senjataku, aku mau pergi berperang. Akhirnya sahabatnya ini siapkan senjatanya, semuanya dia persiapkan. Tapi saat itu sahabatnya ini kurang hati-hati sehingga dia kurang bagus mempersiapkan senjata raja itu. Waktu raja ini berperang, dia ambil senjatanya, dia ambil pistolnya. Waktu dia mau tembak, ternyata nggak tahu gimana jarinya putus karena keteledoran temannya itu. Akhirnya jari raja itu putus. Akhirnya waktu raja pulang ke istana, dia panggil sahabatnya itu, sini kamu kurang hati-hati mempersiapkan senjata sama saya. Lihat jariku udah putus. Temannya bilang semua baik. Apa? Semua baik? Pengawal, penjarakan dia. Udah tanganku putus, masa dia bilang semua baik? Akhirnya dibawalah temannya itu ke penjara, dipenjarakan. Karena tangan raja itu sudah putus. Setelah itu, setelah beberapa lama, bertahun-tahun, hampir 2 tahun berlalu, raja ini pergi. Dia mau pergi berburu ke hutan. Raja biasa kan, kalau zaman sekarang kalau pejabat-pejabat main golf, kalau dulu raja buang suntuknya berburu. Jadi raja itu berburu. Mereka masuk ke hutan yang belum pernah mereka lalui. Mereka cari binatang yang mau diburu. Ternyata mereka ketemu dengan satu suku kanibal, pemakan manusia. Waktu mereka bertemu, ditangkaplah raja ini. Dan waktu raja ditangkap, pengawal-pengawalnya semua lari. Cuma raja lah akhirnya ditangkap. Waktu itu suku kanibal itu bawa raja ini dan mereka persiapkan mesbah, mereka siapkan kayu supaya raja ini dibakar. Setelah raja itu diikat, dia diangkat, ditaruhlah di atas kayu api itu. Dan waktu satu orang mau bakar dia, orang yang mau bakar itu lihat jarinya putus. Wah, ini jarinya putus tuanku, katanya sama kepala suku. Jangan kita persembahkan. Jangan pernah persembahkan sama dewa sesuatu yang tidak baik, yang cacat, jangan pernah dipersembahkan. Akhirnya raja itu diangkat, dilepaskan. Sana, kamu itu persembahan gak layak. Ditendanglah raja itu, disuruh pulang. Waktu di perjalanan pulang, teringatlah raja itu sama kawannya. Oh, kalau dulu jariku ini gak putus, mungkin hari ini aku dipersembahkan. Aduh, jahat kalilah aku sama kawanku, ku penjarakan dia, katanya. Akhirnya setelah 2 tahun dia datang sampai ke istananya. Dia masuk ke penjara, dia bilang, sahabat, maafkan aku sudah memenjarakan engkau. Kalau nggak gara-gara kau nggak putus jariku ini, kalau nggak putus jariku ini mungkin aku sudah mati hari ini, dibakar, katanya. Saudara tahu apa kata sahabatnya? Semua baik. Terkejut raja ini, kenapa kau bilang semua baik? Iya, semua baik. Coba raja bayangkan kalau hari itu raja nggak memenjarakan saya, mungkin hari ini kita akan sama berburu. Dan sayalah yang dipersembahkan, katanya. Kalau saya nggak dipenjara hari ini mungkin saya yang dipersembahkan karena jari saya bagus. Makanya raja, semua baik, katanya. Bilang kiri kanan, semua baik, teman. Biarpun sekarang kamu merasa nggak baik, semua baik, bilang. Mungkin hari-hari ini kita merasa, aduh, kenapa gini ya? Kenapa kedeku dibongkar ya? Kenapa anakku kecelakaan ya? Kenapa aku sakit ya? Bilang semua baik. Hari ini kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi kalau kita baca ayat ini, ternyata ada penyembah-penyembah yang benar, ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Cirinya penyembah yang benar itu, dia akan menyembah Bapa dalam roh
dan kebenaran. Nah, jadi yang pertama, orang yang dicari Bapak penyembah-penyembah yang benar itu adalah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran. Menurut Bapak Ibu apa itu kebenaran? Kalau 8 dibagi 2 berapa? Siapa yang bilang 4? 4. Selain itu? 8 dibagi 2 4. Selain itu 0. Iya kan? Selain itu bisa 3. Yang mana yang benar? Semua benar. Sulit mencari kebenaran. Sama seperti yang ilustrasi, ada seorang bapak dan anak, dia bawa kuda. Ini anak Logendek, dia bawa kuda dari Logendek. Dia jalan dari Logendek sampai di Megavi. Orang Megavi bilang, ih bodoh kali orang itu, masa dibawa kuda, kenapa nggak dinaiki? Iya ya. Nah, menurut orang Megavi mereka bodoh karena nggak naik kuda. Akhirnya mereka naiklah duanya, si bapak sama si anak naik kuda. Sampai di Simpang Pekong, orang Simpang Pekong bilang, ih kurang ajar kali lah duanya itu, masa 2 orang dinaikinya kuda, nggak punya peri kebinatangan itu. Nah iya juga ya, kata si bapak. Akhirnya gini aja lah, kau aja lah di atas, katanya sama anaknya. Dibawanya lah kuda itu, anaknya di atas. Sampai di Peceren, orang Peceren bilang, ih anak kurang ajar kelak ya, masa bapaknya jalan dia di atas. Iya juga ya, kata si anak. Akhirnya anaknya turun, bapaknya di atas. Jalan dia, udah sampai di Kampung Tempel, simpang Kampung Tempel itu, orang bilang, ih lihatlah itu bapaknya, masa bapaknya itu nggak sayang sama anaknya. Anaknya disuruh, iya juga ya, katanya. Akhirnya turunlah mereka bingung. Naik juga 2 salah, naik 1 salah, apalagi yang belum kita lakukan. Akhirnya dipikulnya lah kudanya itu. Kebenaran menurut orang Peceren beda, kebenaran menurut orang Simpang Pekong beda, beda-beda kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kitalah penyembah yang benar? Kebenaran itu apa sih? Di dalam Yohanes 17 ayat 17 jelas dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa? Firman-Mulah kebenaran. Jadi Bapak itu mencari penyembah-penyembah yang benar, yang bagaimana? Orang-orang yang menyembah Allah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu yang pertama. Jadi ciri-ciri penyembah yang benar adalah dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dia menyembah dalam kebenaran dan dia menyembah dalam roh. Kita manusia, kita harus tahu dulu bahwa kita punya apa? Tubuh, kita punya jiwa, kita punya roh. Kalau dia punya jiwa, dia punya roh, tapi dia nggak punya tubuh, apa namanya? Bego. Ya, dia punya jiwa, punya roh. Tapi kalau dia punya tubuh, dia punya jiwa, namanya apa? Tapi nggak punya roh, apa namanya? Binatang. Binatang itu punya tubuh, punya jiwa, tapi nggak punya roh. Itulah yang membedakan, rohlah yang membedakan kita sama binatang. Rohlah yang membuat kita datang ke gereja ini. Kalau anjing datang ke gereja itu bukan karena rohnya, karena memang gak ada kerjaannya maka dia datang ke gereja, atau karena mungkin tuannya lagi di gereja. Itulah yang membedakan kita. Jadi roh itulah yang membuat kita mencari Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan tubuh. Mari kita angkat tangan kita, kita sembah Tuhan. Itu dengan tubuh. Kita bisa menyembah Tuhan dengan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Tapi ketika kita menyembah Tuhan dengan tubuh, dengan jiwa, dan belum dengan roh, itu nggak cukup. Saudara, kalau kita menyembah dengan tubuh, dengan jiwa, bagus nggak? Bagus. Tapi itu belum cukup. Kenapa? Gini. Waktu kita menyembah dengan tubuh itu bagus. Waktu kita menyembah dengan jiwa itu bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak menyembah dengan roh itu kurang. Maksudnya gini,
Kalau orang menyembah Tuhan dengan pikiran, perasaan, kehendaknya saja, kadang-kadang ada yang kehendak Tuhan itu nggak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Bapak Ibu, cocok nggak Bapak Ibu rasa semua firman Tuhan ini? Enggak, saya nggak semua saya rasa cocok firman Tuhan ini. Karena ada beberapa firman Tuhan yang nggak sesuai dengan pikiranku, nggak sesuai dengan perasaanku, nggak sesuai dengan kehendakku. Kasihi musuhmu katanya, nggak cocok kurasa. Kalau musuh kita seharusnya kan kita doakan supaya disambar petir Tuhan, supaya kecelakaan, supaya ini Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan hanya dengan jiwa kita, itu bahayanya. Ketika firman Tuhan itu nggak sesuai dengan pikiran kita, nggak sesuai dengan perasaan kita, nggak kita akan lakukan. Makanya kalau kita hanya menyembah dengan tubuh dan dengan jiwa, itu belum cukup. Makanya ada orang Alkitabnya tipis, dia baca firman Tuhan, kasihilah musuhmu, iya nggak cocok kurasa dikoyakkannya. Kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, iya lau terbanai. Koyak banyak sekali. Bayarlah perpuluhan, iya aku bilang bias. Koyakannya tipis Alkitabnya. Coba lihat Alkitab kiri kanannya tebal. Jadi kalau kita hanya menyembah Tuhan dengan tubuh dan jiwa, itu belum cukup. Ada contoh di Alkitab, dia menyembah Tuhan itu dengan tubuh dan jiwa, itu luar biasa. Ada cerita orang muda yang kaya. Dia bilang, Tuhan aku mau ikut engkau, apa yang aku harus lakukan? Tuhan bilang, kasihilah orang tuamu. Oh sudah saya kasihi. Jangan mencuri. Oh tidak, saya orang kaya nggak mencuri. Jangan membunuh. Oh tidak. Jangan berzina. Iya jangan berzina. Semua Tuhan bilang, ya semua udah kulakukan. Tuhan bilang, oke sekarang pulang kau, jual semua hartamu dan ikut aku. Dia bilang apa? Adibagai sekali nari Tuhan. Nggak cocok dengan pikirannya, nggak cocok dengan perasaannya, nggak cocok dengan kehendaknya. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan dan dia ikut jiwanya, dia ikut pikirannya, dia ikut perasaannya. Gimana kalau kita di posisi anak muda ini? Kira-kira mungkin kita juga akan sama. Kenapa? Karena kita tidak menyembah dengan roh. Bagaimana dengan Abraham? Waktu Tuhan bilang, nak, persembahkan anakmu Ishak di Bukit Moria. Itu adalah satu hal yang gak gampang. Kita udah belajar minggu lalu bahwa Abraham itu menunggu Ishak itu berpuluh-puluh tahun. Dia begitu sayang sama Ishak. Tapi waktu Tuhan bilang, Abraham serahkan anakmu Ishak, dia serahkan gak? Dia serahkan. Itu sesuai nggak dengan pikirannya? Enggak. Itu sesuai nggak dengan perasaannya? Enggak. Itu sesuai nggak dengan kehendaknya? Enggak. Tapi kenapa dia bisa serahkan? Karena dia menyembah dengan roh. Itulah yang membuat kita menjadi penyembah-penyembah benar. Orang-orang yang menyembah dengan roh, tubuh dan jiwalah orang-orang yang dicari Tuhan. Ada cerita di Alkitab tentang janda Sarfat. Banyak di daerahnya itu kelaparan. Dia juga udah gak punya apa-apa lagi. Di rumahnya cuma ada tepung sedikit lagi. Dia bilang, di firman Tuhan bilang, waktu kami makan tepung yang sedikit ini, sesudah itu matilah saya dan anak saya. Tapi waktu datang hamba Tuhan Elia, dia datang ke rumahnya. Ibu, bibi, tolong buat kue buat aku. Waktu itu musim kelaparan. Saudara bisa bayangkan hati seorang ibu itu. Dia bisa nggak makan supaya anaknya itu bisa makan, kalau bisa begitu. Tapi waktu Nabi Elia datang, bibi buat dulu roti sama aku. Waktu dia buat, itulah makanan yang terakhir, dia goreng. Kita bisa bayangkan itu musim kelaparan waktu itu. Anaknya di samping mungkin, mak, mama mau masak buat aku ya mak. Enggak nakku, ini buat Nabi nakku. Itu sangat enggak sesuai dengan pikirannya, sangat enggak sesuai dengan perasaannya, sangat enggak sesuai dengan kehendaknya. Waktu dia goreng, mak,
nanti sikit aja yuk sama aku ya. Nggak bisa nakku, ini untuk Nabi. Waktu dia siap goreng, mungkin dia bawa roti itu, mungkin anaknya ngekor pegang ibunya dari belakang. Mak sikit, nggak bisa nakku. Sesuai nggak itu dengan perasaannya? Nggak sesuai. Tapi waktu dia persembahkan sama Nabi, itu dia sedang menyembah Allah dengan rohnya. Walaupun itu nggak sesuai dengan pikirannya, walaupun itu nggak sesuai dengan perasaannya, walaupun itu nggak sesuai dengan kehendaknya, waktu dia persembahkan, apakah dia kekurangan? Tidak. Malah dia berkecukupan, malah Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Jadi hari ini firman Tuhan bilang, Tuhan, saatnya sudah tiba dan sudah tiba sekarang. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dengan tubuh dan jiwa. Mungkin kalau tubuh dan jiwa itu tadi masalahnya. Kalau firman Tuhan ini nggak cocok dengan pikiran perasaan kita, maka itu susah sekali untuk kita lakukan. Jadi hari ini firman Tuhan, ayolah kita sama-sama belajar melakukan sesuatu, melakukan bukan hanya satu-satu ya, melakukan semua firman Tuhan, walaupun firman Tuhan ini nggak sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak kita. Dan saya mau bilang itu nggak gampang. Tapi waktu kita melakukan yang nggak sesuai dengan pikiran, perasaan kita, tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu artinya kita sedang menyembah dalam roh. Kitalah orang-orang yang sedang Tuhan cari dan Tuhan mau pakai. Bapak Ibu, setelah kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita sudah tahu jawabannya. Apakah saya ini penyembah yang benar atau penyembah yang salah? Kalau selama ini kita masih melakukan firman Tuhan itu hanya sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita, maaf, kita bukanlah orang yang sedang dicari Tuhan. Tapi waktu kita hari ini kita mulai, Tuhan mulai hari ini tolong aku, kuatkan aku untuk aku bisa melakukan firman Tuhan ini sesuai dengan pikiran, sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan pikiranmu, sesuai dengan perasaan Tuhan. Walaupun itu gak sesuai dengan jiwaku, aku mau menyembah Engkau dengan rohku. Roh yang ada di dalam kita itulah yang membuat kita bisa melakukan itu. Maka kitalah orang-orang yang sedang dicari Tuhan. Amin. Saudara mau menjadi orang yang dicari Tuhan? Kita bisa menjadi orang-orang yang dicari Tuhan. Saya salut sekali dengan Ayub. Ayub itu begitu luar biasa, sampai Tuhan itu membangga-banggakan si Ayub. Tuhan bilang, iblis, kau lihat hambaku si Ayub? Iya, aku lihat, itu lagi di dunia, jalan-jalan. Gimana? Hebat dia kan? Iyalah, kau berkati terus, apa nggak hebat? Oh gitu. Jadi mau kau cobain dia? Silahkan coba pergi. Pasti dia akan tetap mengasihi aku. Wih, itu Tuhan yang membangga-banggakan Ayub waktu dicobai iblis. Dan betul, Ayub bilang, apa Ayub bilang? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wih, Tuhan di sorga, yes, aku yang menang, iblis yang kalah. Kita juga bisa seperti itu. Kenapa Ayub bisa? Saya percaya karena dia menyembah dengan tubuh, dia menyembah dengan jiwa, dia menyembah dengan roh. Waktu dia kaya, anaknya dibunuh semuanya, istrinya juga udah memaki dia. Ayub, udahlah, isakkan saja di bata muhdai, lane bo tuhu di bata muhdai. Ayub bilang apa? Nggak boleh kayak gitu. Itu nggak sesuai dengan pikiran Ayub, nggak sesuai dengan perasaan Ayub, nggak sesuai dengan kehendak Ayub. Tapi dia tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Ayub adalah orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayub bisa, kita juga bisa. Bilang kiri kanan, kamu juga bisa. Ketika kita menjadi orang-orang yang dicari Tuhan, dahsyat sekali. Kita akan, akan seperti itu setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi untuk menjadi orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran gak gampang. Tapi bisa. Gak gampang tapi
bisa. Bersama Tuhan kita bisa, amin. Tuhan memberkati kita semuanya dan selamat menjadi penyembah-penyembah yang benar.